Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada saat ini, saya menyapa saudara yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Timur Leste, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius 14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, saat kita sedang berada di tepi pantai atau laut, pernahkah saudara memperhatikan deburan ombak di laut tersebut? Jikalau kita melempar sebuah bola ke tengah ombak, maka kita akan melihat bahwa bola tersebut akan bergerak ke sana, kemari. Tidak bisa berhenti di suatu tempat, saudara, karena terdorong oleh ombak. Begitulah gambaran dari orang yang hatinya bimbang, saudaraku. Yakobus menyatakan, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbang berarti tidak tetap hati, kurang percaya, ragu-ragu, merasa khawatir atau cemas. Orang yang bimbang hati tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan karena doanya tidak akan dijawab Tuhan. Banyak orang Kristen sudah berdoa kepada Tuhan untuk masalah yang dialami. Tetapi ketika melihat fakta yang bertolak belakang, hatinya pun mulai bimbang. Petrus pernah berjalan di atas air untuk mendapati Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air. Tetapi begitu merasakan tiupan angin, ia pun menjadi takut dan mulai tenggelam. Beruntung Tuhan Yesus segera mengeluarkan tangannya untuk menolong. Tuhan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, sekencang apapun angin dan gelombang menerpa kehidupan ini, selama mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan tidak bimbang, kita pasti akan mengalami hal-hal yang ajaib dari doa-doa kita. Namun jika mata kita hanya terarah kepada besarnya masalah dan situasi, kita akan tenggelam dalam kegagalan. Firman Tuhan berkata, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak orang Kristen tidak mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam hidupnya bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka atau Tuhan ingkar terhadap janjinya, tapi kita sendiri yang mengalami kebimbangan dan tidak sabar menantikan Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham yang pada waktu itu masih bernama Abram untuk memberikan keturunan. Firman-Nya berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Disebutkan keturunan Abraham jumlahnya akan seperti debu tanah dan bintang-bintang yang bertaburan di langit, tidak terhitung. Padahal ketika menerima janji dari Tuhan, Abraham dan Sarah sudah berusia lanjut, saudara, yang secara akal manusia mustahil untuk memiliki keturunan. Tidak mengherankan bila Sarah sempat tertawa ketika mendengar hal itu. Meski janji Tuhan sepertinya mustahil, tapi percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya. Bahkan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, Abraham harus melewati ujian waktu yang tidak singkat dalam menantikan janji Tuhan tersebut. Dia terus memperkuat percayanya kepada Tuhan dan tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, kebimbangan adalah lawan dari iman kita, saudara. Karena itu, mari kita arahkan pandangan hanya kepada Tuhan Yesus dan jangan terpengaruh situasi yang ada. Kita harus memegang teguh janji Tuhan sebab Dia yang berjanji adalah setia. Sekalipun janji itu belum terlihat, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Mari saudara, pegang teguh janji Tuhan dan jangan bimbang sebab Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki iman yang teguh, mempercayai setiap perkataan dan janji-janji Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak bimbang dan ragu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman Tuhan dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Timur Leste, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati, bebaskan mereka dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan, belas kasihan Tuhan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami sehingga bangsa kami dapat mengatasinya ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali hidup normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.